Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali duduk bersama-sama untuk mengkaji tentang keluarga sakinah, tentang keluarga yang menjadi asal muasal dari mujtama ini, atau asal muasal dari kehidupan sosialnya manusia ini, berawal dari keluarga-keluarga kecil, berubah menjadi kampung-kampung kecil, berubah menjadi daerah-daerah, setelah itu provinsi, negara, dan dunia. Seperti itulah terjadinya peradaban manusia. Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bumi ini dihuni dan dipimpin oleh makhluk yang bernama manusia untuk menjadi khalifatan fil ardh, untuk menjadi manusia-manusia yang mengerti kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, menerima semua takdir yang diterima, yang ditakdirkan oleh Tuhannya, sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang menjadi jalan kehidupan mereka menjadi sesuatu yang selalu indah, menjadi sesuatu yang selalu baik, menjadi sesuatu yang selalu ada hikmahnya, menjadi sesuatu yang terus mengeluarkan pahalanya. Entah itu sakitnya kita ataupun sehatnya kita, entah itu gampangnya kondisi ekonomi kita atau sulitnya ekonomi kita, entah itu gampangnya urusan kita atau sulitnya urusan kita, pengennya kita, cita-citanya kita, semua yang kita inginkan belum tentu terjadi, tapi semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Maka kita di sini semakin kita dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita dekat dengan agama, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan orang-orang yang mengerti tentang agama, semakin hati kita akan tenang untuk menerima setiap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan. Entah itu takdir senang ataupun takdir susah, semua dari Allah, semua akan mendapatkan porsinya masing-masing di dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta sama Allah, semoga kita bisa jadi hamba-hamba yang menjalaninya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terikhlas, dengan cara yang tersabar. Entah kita yang dapat ujian atau orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang sekarang ini dapat segala macam musibah dengan segala macam bentuknya, semoga disabarkan sama Allah Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Ta'ala, dijadikan sakitnya ini penebus dari dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi sesuatu yang bernilai untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dan juga untuk yang sakit-sakit dari keluarga kita, keluarga saya juga lumayan banyak yang sakit ini, kita doakan semoga semuanya dapat kesembuhan, semoga dipanjangkan umurnya, semoga dikasih umur yang barokah manfaat, semoga bisa menerima dengan takdir itu, sehingga takdir sakitnya ini menjadi penggugur dosa, bukan menjadi sebab dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya juga disehatkan, sehat lahir kita, sehat batin kita, sehat pikiran kita, sehat langkah kaki kita, sehat cara pandang kita, sehat yang bukan cuman kelihatannya sehat, tapi sampai ke batin kita juga dapat kesehatan. Kita masuk kembali ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Lijain, atau kitab yang membahas tentang hubungan antara suami istri, hubungan yang ada yang sebelumnya itu tidak ada,
hubungan yang menjadi pilihan antara seorang laki-laki dengan perempuan, antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hubungan yang dulunya tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Yang dulunya tidak mahram, banyak orang-orang yang bisa menjadi mahram berkat adanya pernikahan. Maka setiap ibadah-ibadah tersebut, setiap amaliyah-amaliyah yang Allah Ta'ala jadikan itu wasilah, wasilah untuk maslahah ummah, maka ada aturan-aturan yang patut untuk kita ketahui. Dan kitab ini membahas tentang itu semuanya. Gimana jadi istri yang solihah, gimana menjadi suami yang solih, apa hak-haknya seorang istri dan apa kewajiban-kewajibannya, apa hak-haknya seorang suami dan apa kewajiban-kewajiban dari seorang suami. Guru-guru saya seringkali mewanti-wanti kalau sudah ada hak dan juga ada kewajiban, maka fokuslah di dalam kewajiban-kewajibanmu, tidak perlu nuntut tentang hak-hakmu. Jadi sesuatu yang bentuknya itu tuntutan pasti melelahkan. Semua hal yang bentuknya itu tuntutan pasti melelahkan. Jenengan punya anak, nuntut anaknya kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi orang sukses, kamu tidak boleh nikah sebelum punya rumah, kamu tidak boleh berumah tangga sebelum punya gaji sekian. Ini orang tuanya tertekan, anaknya juga tertekan. Orang tuanya tertekan karena punya banyak permintaan, dan sesuatu yang di situ bentuknya itu permintaan, harapan, keinginan. Kalau tidak terjadi, kalau tidak sesuai dengan harapan kita, nyeselnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Di sini loh perannya agama yang terpenting. Di sini perannya tauhid yang terpenting. Percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngertinya kita tentang hakikat kehidupan ini, cara kerja Allah di dalam setiap mengambil tindakan, mengambil takdir, mengambil keputusan, semuanya atas keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru saya mengatakan, Allahu yurid, anta turid, wa ana urid, wa la yakunu illa ma yurid. Saya punya keinginan, jenengan juga punya keinginan, tapi yang terjadi realitanya adalah apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu banyak pengen, tidak perlu banyak perencanaan yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan sesuatu yang goib, sesuatu yang nggak mungkin kita jangkau. Kita rencana untuk kebaikan harus, ikhtiar itu harus, ikhtiar itu harus, berusaha itu harus, tapi nuntut ini yang tidak diajarkan di dalam agama. Jadi ketika anak-anak kita tumbuh dewasa, ketika anak-anak kita semakin dewasa, semakin gede, semakin berusia, ambil keputusan, diskusikan keputusan Anda dengan mereka. Nah, ayah, mama ngelihat kamu itu berpotensi, punya sekolahmu pinter, sekolahmu bagus nilai-nilainya. Kak Mama, doakan Mama ya, punya uang untuk terus biayai kamu sekolah sesuai dengan keinginan kamu. Sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan kapasitasmu yang sekiranya kamu mampu. Karena berapa banyak orang sekolahnya insinyur teknik kimia, akhirnya jadi bakul klambi. Berapa banyak, jurusannya dulunya sekolahnya jurusan pertanian, habis itu ternyata jadi sales, jadi ini, jadi itu. Berapa banyak, berapa banyak orang yang sekolahnya itu jurusan apa jadinya apa, jadinya yang lain. Saya dulu ketika masih awal-awal mondok, masih sering ketemu sama teman-teman SD saya, pas waktu liburan Ramadan misalkan atau liburan Maulid. Ini mereka nanya, Min, nanti kalau mondok ya, nanti kalau sudah selesai mondok, nanti jadi apa? Saya bingung, jadi apa ya?
Jadi apa? Jadi ustadzah itu bukan cita-cita saya. Nggak ada terbersit bahkan pikiran bakalan jadi guru, bakalan jadi ustadzah, itu nggak ada sama sekali. Setelah itu saya nanya sama abah saya, Bi, nanti saya kalau sudah lulus dari mondok ini jadi apa, Bi? Saya mau jadi apa kalau sudah selesai mondok? Jadi bidan nggak mungkin, dokter apalagi kejauhan, arsitek nggak mungkin, istilahnya ini jeluntrungannya terlalu jauh. Ini saya jadi apa, Bi? Kata abah saya, ndak usah dijawab. Yang di depan kamu ada toko, jadi pedagang. Kita keluarga pedagang, jadi aja pedagang. Nanti kamu pengennya jualan apa di situ. Jadi kalau masalah harta duniawi, kalau yang dipikirkan adalah tentang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan biaya untuk kehidupan kita, jalannya luar biasa banyak. Jalannya luar biasa banyak. Dan kalau abah saya mengatakan orang kalau pengen jadi kaya, istilahnya cita-citanya kaya, cita-citanya itu jadi orang berduit, jadi guru, bukan jalannya. Jadi pegawai, bukan jalannya. Apa yang paling realistis? Pebisnis. Pebisnis ini semua orang bisa melakukannya dengan modal berapapun, selama ada keinginan bisa dagang. Orang punya modal 10.000 misalkan, orang punya modal 10.000, bisa dagang nggak mboten? Bisa. Kulaan aja ini, aqua gelas 2-3 dijual. Misalkan kulaannya 3.000 dijual 4.000. Yang uang pertamanya 8.000 jadi terus seperti itu. Bahkan orang ndak punya modal aja loh bisa dagang. Saya bisanya mijet, ya sudah, profesi saya jadi tukang pijet. Nanti dikasih uang 30.000, 50.000. Ini harta yang barokah, ini harta yang halal karena dari keringat mereka sendiri, karena dari keringat kita sendiri. Jadi ndak perlu malu, ndak perlu malu jadi pebisnis, jadi bakul. Jangan kalau ke toko, ya saya tugasnya di toko nggak ngajar. Di toko saya, Bu, ini ittaqullah, nggak mungkin. Yang ada saya tahu, Bu, ini korma yang nomor 1 itu ini, yang nomor 2 ini rasanya begini, yang ini rasanya seperti ini. Bu, jilbab mau merek apa? Ini ada. Tugasnya towo kalau di toko, di pengajian tugasnya. Nah, jadi istilahnya, dan tidak perlu malu. Kenapa? Karena bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutuskan para nabi-nabinya, para nabi-nabinya ini semuanya punya profesi dari segi duniawinya. Dari segi duniawinya punya profesi. Nabi Allah Dawud tukang jahit, tukang jahit, jangan yang punya konveksi. Kalau pekerjaannya diniatkan, saya ngikuti kerjaannya Nabi Allah Dawud, dapat pahala. Yang Nabi Allah Dawud dikatakan setiap kali jahit, zaman dulu belum ada alat jahit ya, jadi jahit dia pakai tangan. Sekali jahitan baca subhanallah 1000 kali, 2 kali jahitan alhamdulillahnya 1000 kali. Bayangkan, nggak perlu malu. Nabi Allah ada yang jadi tukang besi, ada yang jadi tukang gembala kambing. Nabi kita profesinya sebagai seorang rasul dan seorang nabi masih lebih sedikit usianya ketimbang usianya beliau sebagai seorang pedagang. Beliau dagang mulai dari usia 6 tahun, dimulai dari menawarkan jasanya, gembalakan kambing-kambingnya orang-orang yang punya kambing-kambing banyak, itu digembalakan sama Nabi mulai dari usia 6 tahun. 6 tahun, 9 tahun sudah mulai ikut pamannya dagang ke Syam, pergi ke sini, sampai beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah masih terus menjadi pedagang sampai usia 40 tahun. Setelah jadi nabi sekalipun beliau masih neruskan profesinya sebagai seorang pedagang. Sampai kapan? Sampai beliau dibangkrutkan sama orang-orang Mekah karena mereka nolak, diboikot tokonya, diboikot dagangannya. Tidak boleh ada orang yang beli di perusahaannya Sayyidah Khadijah, tidak ada orang yang boleh muamalah sama keluarganya Rasulullah SAW, dibangkrutkan sama orang-orang Mekah, pindah beliau ke Madinah. Jadi tidak perlu malu. Semua yang kita jalani, kita hidup di dunia, Bu. Kalau ada orang mengatakan heleh hidup tidak butuh duit, mimpi nih, jilbab tukune karek duit, beras belinya pakai uang, gitu. Semuanya kita beli pakai uang dan kita masih hidup di dunia ini. Berarti apa? Butuh sama harta. Sakit berobat duit,
gitu. Semuanya butuh dengan uang. Jadi yang realistis, kita kerja untuk Allah, kita ibadah juga untuk Allah, kita menjalani takdir karena Allah, kita dan semuanya tidak ada yang tidak atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita terus belajar memahamkan mindset, memahamkan hati. Seperti apa sih Allah Ta'ala ini pengennya kita ini hidup ini dengan hati yang seperti apa, cara berpikir yang seperti apa, muamalah sama suami gimana, muamalah sama keluarga, sama teman, sama kerabat seperti apa, agar kita mendapatkan hakikat dari kehidupan yang diajarkan sama Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kehidupan di dunia yang terbaik, yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga yang terbaik. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari panasnya api neraka. Cuman itu cita-citanya, hidup di dunia baik, di akhirat juga baik, mati melbu surga, ndak melbu neraka. Cuman itu cita-cita terindah. Dan hakikat dari hasanah itu, hakikat dari kehidupan yang baik di dunia itu ndak mungkin dijalani kecuali orang-orang yang faham dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara Allah Ta'ala menjalankan kehidupan ini. Kita sesuaikan, kita selaraskan, kita yakinkan, kita sandarkan apa yang sekarang ini kita yakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak semuanya, enak semuanya. Ada percobaan ini memang takdirnya, dapat kenikmatan ini alhamdulillah. Makanya Rasulullah sama ajaban min amril mukmin, perkaranya orang beriman ini perkara yang paling penuh keajaiban, yang paling indah. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia sabar. Sabar, syukur ini adalah kunci di dalam mendapatkan kenikmatan ketika kita hidup di dunia. Dan di sini kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Lijan atau keluarga sakinah ila anqal, sampai pada perkataan beliau yang mengatakan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain hikayah. Qala Abdullah Al-Wasiti. Kemarin kita bahas tentang seorang perempuan solihah yang bernama Sayyidah Nafisah. Jadi perempuan ini untuk nyampe ke tingkat perempuan solihah atau perempuan yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala itu memang lebih sulit dibandingkan kaum laki-laki. Rasulullah sampai mengatakan kamulat seminar rijali katsir walam yakmul minan nisa'i illa arba, sambil beliau bawa tongkatnya, setelah itu digariskan. Beliau bikin 4 garis di atas tanah sambil mengatakan kamulat seminar rijali katsir, yang nyampe derajat keimanan sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, tapi kalau dari kalangan perempuan cuma 4. Asiyah bintu Muzahim, Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, Maryam ibunda dari Nabi Allah Isa. Wa Fatimatuz Zahra, Sayyidah Fatimah putrinya beliau. Wa Khadijatul Kubra, dan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid istri tercinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman 4 orang ini yang nyampe derajat keimanan sempurna. Dan di dalam 4 orang ini, di dalam kehidupan 4 perempuan ini tadi, kita akan menemukan bahwasanya takdir setiap perempuan itu mesti bisa ngikuti salah satu dari 4 perempuan ini. Yang profesinya pedagang, yang seorang pekerja, yang juga berpenghasilan. Perempuan-perempuan yang berpenghasilan bisa ngikuti khidmahnya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya harta, punya duit, punya profesi, bukan untuk meremehkan suami, tapi untuk mendukung suaminya di dalam melakukan kebaikan. Makanya jangan sampai jenengan misalkan suaminya, "Dek, ayo kita di sana ada pembangunan masjid, ayo kita ikut nyumbang di situ. Berapa ya? 20 juta. Ojo to ya 10 hai." Ya. Kita punya loh dek duit 20 juta punya. Iya, tapi kan make up saya belum kebeli, ini saya belum kebeli, toh ini juga uang saya, toh ini saya juga kerja.
Jadi bekerja bukan untuk diungkit-ungkit, profesi bukan untuk diungkit-ungkit, apalagi sampai merasa diri lebih tinggi derajatnya dibandingkan suami. Ini jangan sampai. Jadi kalau yang punya profesi bisa ngikuti Sayyidah Khadijah. Yang tidak punya profesi, yang profesinya cuman sebagai yang profesinya sebagai ibu rumah tangga, di rumah, didik anak, ngopeni suami, bersih-bersih rumah, bisa ngikuti Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimah yang melakukan yang terbaik di dalam mendidik anaknya, di dalam khidmah sama suaminya, padahal beliau adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat istilahnya seorang perempuan cantik muda, yang cantik muda tapi memilih untuk menyendiri, memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak serawung sama laki-laki dan dapat cobaan yang berat sekali dari Allah taala berupa hamil tanpa adanya suami yang akhirnya menjadi omongan orang banyak. Ngikuti siapa? Sayyidah Maryam, ngikuti Sayyidah Maryam. Dan yang terakhir, kalau seorang perempuan yang dapat ujian berupa seorang suami yang bejat misalkan, yang jahat, yang tidak baik, bisa bersabar seperti sabarnya Sayyidah Asiyah. Jadi 4 perempuan ini adalah patokannya. Apa berarti tidak mungkin lagi di bawahnya ada? Tapi tidak banyak. Ada, tapi tidak tersebar di mana-mana. Masih tetap ada, tapi mereka itu tidak banyak ditemukan lagi karena perempuan ini, biasanya tidak dekat sama ilmu, tidak dekat sama ulama, tidak dekat sama hal-hal yang baik. Biasanya majelis-majelis yang banyak rata-rata punyanya laki-laki. Grup-grup sholawatan yang banyak grupnya laki-laki. Kita ini kan minim. Kita ini kan minim, sedikit sekali. Sedikit sekali, maka ketika kita bisa duduk di tempat yang seperti ini berarti pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan Sayyidah Nafisah yang 40 tahun tidak pernah berhenti puasa di siang hari, bangun malam di malam harinya, sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau menceritakan, jadi sang pengarang Al-Fadhil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, seorang imam yang mengarang kitab tentang hukukul zaujain atau haknya antara suami dan juga istri. Beliau ngutip satu kisah yang lumayan indah tentang kehidupan seorang perempuan solihah yang bernadar seumur hidupnya untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ngomongnya pakai ayat Al-Quran, bicaranya pakai ayat Al-Quran. Terlalu sayang lisannya ini kalau untuk dipakai berbicara perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Karena setiap wa mayalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena setiap lafaz yang kita lafadzkan, setiap apapun yang kita bicarakan ini mesti dicatat. Kalau enggak malaikat mungkar, kalau enggak malaikat raqib, ya malaikat atid. Lek apik ya sing nyatet raqib, yang jelek yang nyatet atid. Ada yang bilang yang kanan raqib atid. Jadi dua-duanya namanya raqibun atid, raqibun atid. Yang bagian nulis tulisan kata-kata jelek sendiri, yang bagian nulis kata-kata yang baik juga sendiri. Maka beliau ini bernazar dari mulai usia mudanya untuk tidak berbicara kecuali dengan bahasa Al-Quran, kecuali dengan firman-firman Allah. Hikayah qala Abdullah Al-Wasiti. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Wasiti. Beliau mengatakan raaitu imratan ala Arafat wa hiya taqul, saya ketemu sama seorang perempuan, bahkan namanya pun tidak diketahui. Saya ketemu dengan seorang perempuan paruh baya yang usianya itu cukup senja, wa hiya taqul, di tengah-tengah padang Arafah. Padang Arafah ini kan campur, orang banyak sedang berhaji ada di padang Arafah tersebut, tapi ibu ini ada di tengah-tengah gurun Sahara dan dia itu sendirian. Kelihatan tidak ada temennya, tidak ada rombongannya.
dan dia ketika berdiri sendiri itu yang keluar dari lisannya cuman mengatakan may yahdillah famalahu min mudil wa may yudlillah fala hadiyalah. Jadi beliau ngutip ayat yang mengatakan may yahdillah famalahu min mudil, orang yang dapat petunjuk dari Allah Ta'ala mau disesatkan seperti apapun dia tidak akan tersesat. Orang yang dapat hidayah dari Allah Ta'ala, kayak kita contohkan Sayyidah Asiyah itu. Sayyidah Asiyah itu apa perkara penyesatan yang tidak ada di dalam lingkungannya. Sayyidah Asiyah punya rumah, bukan cuma rumah tapi istana. Punya kendaraan tidak cuma 1-2 ribuan, punya pasukan tidak cuma 1-2, mungkin bahkan khodimnya. Jadi bahkan Fir'aun ini dikatakan setiap anaknya, satu orang anaknya itu punya pembantu lebih dari 100. Bagian motong kuku jentike dhewe, ininya dhewe, bagian kalau pedikur, manicure biasanya cuma satu orang, ini satu jari satu orang. Satu jari satu orang. Yang bagian nyisir rambut sendiri, yang bagian desainer bajunya sendiri, yang bagian semuanya, yang bagian mandikan sendiri, yang bagian ngeluluri dhewe, nyepakne kamar mandi sendiri, nyepakkan kamar, semuanya sendiri-sendiri. Apa yang tidak dipunya sama Sayyidah Asiyah ini? Apa yang tidak dipunya? Beliau pengen pakai baju dari ujung rambut sampai kaki dari emas saja dituruti sama Fir'aun. Dituruti sama Fir'aun. Sendoknya Fir'aun aja emas, sendoknya Fir'aun aja emas. Tabutnya, tabut itu peti matinya Fir'aun itu. Saya ngelihat sendiri ketika ziarah ke jenazahnya Fir'aun di Mesir itu, saya ngelihat sendiri ini tabut, jadi peti mati dibikin dari emas murni. Dibikin dari emas murni. Dulunya dimasukkan di dalam piramid itu semua. Sekarang barang yang ada di dalam piramid itu semuanya dikeluarkan, ditaruh di sebuah museum. Masuknya buat ziarah sama Fir'aun ini, masuknya harus bayar $100. $100 itu 1 juta. Ke makomnya Imam Syafi'i gratis, ke makomnya Sayyidah Nafisah gratis, ke makomnya Rasulullah SAW gratis. Ini mau ziarah Fir'aun, wah ndak punya cita-cita pengen balik marani Fir'aun yo nyapong gian. Tapi waktu itu dilema, saya sempat nelpon sama Abi, Bi, karena pulang dari Hadramut, saya pulang dari Hadramut niku bablas ke Mesir, habis itu umroh, jadi punya duit ini pas-pasan, ndak dibawain uang saku sama Abi, cuman ada uang balikan tiket itu 8 juta untuk ziarah Mekah, Madinah dan juga Mesir 2 orang. Berarti satu orang kan cuma 4 juta. Jadi kita kalau mau beli oleh-oleh itu mikirnya setengah mati. Duit mau keluar ini mikir sekali. Pertama pernah diajak ke tempatnya bakul parfum. Jadi beli setelah itu ada demonya. Ini parfum ini, parfum ini, parfum ini. Ada parfum yang baunya itu lumayan enak. Setelah itu pengen ngasih hadiah sama Abi. Pengen ngasih hadiah ke abah saya. Tapi kita telepon dulu, Bi, ini ada parfum harganya $100, 1 juta. Harganya 1 juta waktu itu. Beli apa ndak? Kata Abi, lek parfum neng kene okeh. Kalau parfum di sini banyak. Mungkin yang lebih wangi dari itu juga banyak. Ndak usah. Nah, tapi ketika kita mau masuk ke museumnya Fir'aun itu tadi, Bi, ini mahal ini harganya juga setara sama itu. Jadi $100 per orang. $100 2 orang. Jadi satu orang itu 500 ribuan. Masuk apa enggak? Kamu sudah nyampe Mesir, sudah di depan pintu museumnya Fir'aun. Kalau enggak masuk rugi. Kalau enggak masuk rugi. Akhirnya kita masuk. Yo ruh-ruh, oh Fir'aun ini modelnya gini, yang ada di, nah seperti itu. Jadi istilahnya Sayyidah Asiyah itu apa? Harta duniawi ada, pangkat ada, kedudukan ada, khidmahnya rakyat ada, semua dimiliki oleh Sayyidah Asiyah. Tapi kalau Allah Ta'ala menginginkan seseorang itu dapat hidayah, mau seburuk apapun lingkungannya, tidak akan menyesatkan dia. Tidak akan menyesatkan perempuan tersebut.
Begitu juga sebaliknya, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Tapi orang kalau sudah ditakdirkan jadi orang yang sesat, mau sebaik apapun lingkungannya, mau sebaik apapun lingkungannya, mau ngertinya dia agama seperti apapun, fahamnya agama, hafal Al-Quran, punya pondok, punya murid-murid dan lain-lain, tapi kalau sudah sesat, tidak akan bisa dapat hidayah. Kayak kemarin yang kita dengar, ada seorang pemimpin pondok pesantren sampai menghamili muridnya sebanyak 12 orang. Ini kurang dapat hidayah apa dia? Tinggalnya di pondok, ilmu punya, hafal Al-Quran, ngajarkan Al-Quran, tapi bisa melakukan perkara sebejat itu. Maka dikatakan, ini dikutip ayat wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Orang kalau sudah tersesat, mau hidayah bertebaran di sekitarnya, tidak dapat dia, tidak akan dapat petunjuk tersebut. Maka dikatakan ini Abdullah Al-Wasiti ini ketika mendengar perempuan itu ngomong yang may yudlilillahu fala mudillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah, yang diulang-ulang ayat tersebut, fa'alimtu annaha dhallah. Saya tahu kalau perempuan ini lagi kesasar. Jadi dari ayat tersebut, oh perempuan ini lagi tersesat, tidak tahu arah, tidak tahu harus kemana karena sudah usia dan tidak ada orang yang ada di sekitarnya. Maka fa'alim tu annaha dhallah faqultu, maka saya ajak ngobrol perempuan ini. Ayatuhal mar'ah, Bu, min aina akbalti, kamu berasal dari mana? Bu, kamu berasal dari mana? Faqalat, perempuan itu mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi beliau ngutip ayat pertama dari surat Al-Isra. Subhana, suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Abdullah Al-Wasiti mengatakan, oh berarti perempuan ini asalnya dari Palestina, asalnya orang Palestina. Fa'alim tu annaha minal Maqdis, saya tahu kalau dia dari Baitul Maqdis atau Palestina. Faqultu man ladzi jaa'a bika, kamu ngapain di sini, Bu, di padang Arafah kamu ngapain? Qalat, maka perempuan itu menjawab, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan setiap hamba yang sudah berkemampuan untuk melaksanakan haji untuk segera berangkat haji sebelum semakin sepuh, sebelum ekonominya ini turun, sebelum daya tahan tubuhnya ini menurun, segeralah berhaji. Jadi ngutip ayat tersebut. Akhirnya berarti apa? Oh, dia asalnya dari Palestina, berangkat di Arafah ini karena melaksanakan ibadah haji. Faqultu, setelah itu beliau menanya lagi, faqultu alaki zauj, kamu punya suami enggak, Bu? Ditanyai, kamu punya suami apa enggak, Bu? Ini yang cantik sekali jawabannya. Beliau mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Katanya ibunya, berhenti, kamu ndak perlu nanyakan sesuatu yang kamu ndak butuh untuk mengetahui hal tersebut. Semua yang dipandang, semua yang didengar, semua yang terlintas di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari semua itu. Apa yang kamu lihat apa yang pernah kamu lihat nanti ditanya sama Allah. Apa yang pernah kamu dengar nanti semuanya ditanya. Bahkan apa yang terlintas di dalam hatimu, niat-niat keinginanmu, Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban dari semua yang terlintas tersebut. Tidak perlu kamu nanya tentang suamiku, aku duwe bojo apa ndak. Nah, ini lampu merah tenanan ini. Ditanya sama orang, punya suami apa ndak? Tidak perlu tahu kamu, saya punya suami apa enggak, saya janda apa perawan, saya sudah nikah apa belum, itu sesuatu yang, apalagi yang nanya laki-laki, kalau yang nanya laki-laki enggak, sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh mereka. Faqultu atarkabina ba'iri. Nah, akhirnya ditawarkan, beliau ini Abdullah Al-Wasiti ini nawarkan tumpangan. Atarkabina ba'iri, Bu, mau tak kasih tumpangan, silahkan naik unta saya, silahkan naik kendaraan saya. Qalat wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Jadi beliau mengatakan, apapun, setiap kebaikan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala akan membalas itu semuanya. Berarti apa? Mau.
Akhirnya naik. Falamma aradatir rukub, ketika perempuan ini mau naik ke atas onta, mau naik ke atas onta tersebut, qalat, ibu ini mengatakan lagi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Para laki-laki, laki-laki yang beriman, tolong tundukkan pandangan kalian. Tolong, Allah Ta'ala yang memerintahkan kalian untuk menundukkan pandangan. Karena beliau mau naik, otomatis mungkin ada bagian-bagian tubuh yang tersingkap atau kelihatan bentuknya kah, atau kulitnya kah, apa. Yang penting tundukkan dulu, Pak. Padahal udah sepuh ini, ibunya sudah cukup usia, tapi masih memperhatikan dengan aurat-aurat yang harus beliau jaga. Fa'aradtu anha, maka aku pun memalingkan wajahku dari perempuan tersebut. Falamma raqibat qultu, ketika dia sudah naik ke atas onta, qalat, perempuan ini mengatakan lagi, aku pun nanya sama dia, masmuk, siapa namamu wahai bu, siapa namanya jenengan, siapa? Qalat, beliau mengatakan, wadhkur fil kitabi Maryam, sebutkanlah namanya yang bernama Maryam. Berarti beliau namanya adalah Maryam. Atau Maryam itu artinya amatullah atau Abdullah kalau laki-lakinya, hamba Allah. Entah nama aslinya atau nama beliau pengen memberitahu kalau beliau ini adalah hamba Allah. Jadi wadhkur fil kitabi Maryam. Faqultu laha, setelah itu saya nanya lagi, alaka aulad, apa jenengan punya alaki aulad, apakah Anda punya putra-putra, punya anak? Qalat, beliau mengatakan, wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Sayyidina Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Yakub. Fa'alimtu anna laha aulad. Oh, berarti ibu ini punya anak. Faqultu wa ma asmauhum, siapa nama mereka, Bu? Namanya anak-anaknya jenengan siapa? Karena di tengah jalan lek diem-dieman kan melas nggih, kerik-kerik akhirnya. Nah kan nanya terus nggih, nanya-nanyaan. Qalat, wa ma asmaun, siapa nama mereka, Bu? Maka ibu ini mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Nama anaknya yang pertama namanya Musa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang kedua namanya Ibrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Yang ketiga namanya Dawud. Oke, ada Ibrahim, ada Musa, ada yang namanya Daud. Faqalat fi ayyi mawdi'in atlubhum, kalau saya mau ketemu sama anak-anaknya jenengan, saya harus nyari kemana ini? Saya harus bawa Anda ini kemana? Maka beliau mengatakan, wa alamatu wa bin najmihum yahtadun. Kalau kita mau nyari, kalau orang sedang tersesat di tempat yang tidak kelihatan mana utara, mana barat, mana selatan, seperti halnya di padang Sahara ataupun juga di lautan luas, orang biasanya nyari petunjuk arah itu lewat nujum, lewat bintang-bintang. Berarti maksudnya apa? Maksudnya yang tersirat itu anak-anaknya itu kerjaannya jadi mutawif. Bawa orang haji, bawa gayet. Jadi kerjaannya adalah seorang gayet. Ini tempat ini, tempat ini, tempat ini. Tolong pergi ke tempat perkumpulannya para gayet. Akhirnya dibawa. Setelah itu fa'alim tu annaha adilatur rukab. Faqultu ya Maryam ala ta'kulina syai'an. Bu, ibu yang sudah tahu namanya kan? Beliau mengatakan ya Maryam, Bu, wahai Maryam, ala ta'kulina syai'an. Ini ada makanan, jenengan tidak mau makan sesuatu. Qalat, maka beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Berarti beliau lagi berpuasa. Falamma wasalna ilaihim wa ra'auha bakau. Begitu sudah ketemu sama anak-anaknya, jadi nyampe ke tempatnya perkumpulan itu tadi, ketemu sama putra-putranya, anaknya langsung nangis semuanya. Soalnya ibunya ini 3 hari bisa hilang. 3 hari hilang di Arafah. Qalat, setelah itu ketika ketemu putranya, ibu ini tadi langsung mengatakan, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Ayo, salah satu di antara kalian bawa uang ini, carikan makan untuk laki-laki ini. Maksudnya dia sudah ngantarkan saya, sudah nemukan saya sama kalian, paling ndak jamulah dia dengan beberapa makanan. Pakai ayat fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, bawa uang ini pergi ke kota untuk nyari makanan untuk laki-laki tersebut. Al-ayah. Fa sa'altahum anha. Setelah itu akhirnya saya ngobrol sama putra-putranya, sama anak-anaknya ini saya nanya sama putra-putra. Faqalu, maka anak-anaknya mengatakan innaha dhalat mundu thalathati ayyam. Ibu saya ini hilang selama 3 hari.
Wa qad nadzarat alla tatakallam illa bil Qur'an, dan dia telah bernadzar kepada dirinya sendiri untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Qur'an. Tsumma ba'da dzalika ra'aituhum yabkun. Enggak lama saya sempat tinggal di situ, sempat makan-makan sama mereka, bercengkrama sama mereka, nginep di dekat kemahnya mereka, tapi masih di waktu yang sama, tahu-tahu anak-anaknya ini keluar dari kemah, ibunya dalam keadaan nangis, dalam keadaan menangis. Fasa'altuhum, saya tanya, kenapa, ada apa kok kalian menangis? Faqalu innaha fin naza'. Dikatakan ibu saya lagi sekarat, jadi lagi sakaratul maut sekarang ini, beliaunya sedang sekarat. Innaha fin naza'. Fadakhaltu wasatuha an haliha. Maka saya pun masuk mengunjungi ibu itu tadi. Setelah itu saya nanya, anhaliha, gimana bu, perasaannya gimana, keadaan sakitnya ini separah apa, nanya-nanya seperti itu. Beliau cuman mengatakan, wajaat sakratul mauti bil haq, yang datang kepada saya adalah sakaratul maut. Yang datang, yang pasti akan datang kepada kita semua adalah sakaratul maut. Itu ndak ada satu orang pun yang ndak nerima, ndak ada satu orang pun yang ndak akan tertimpa, ndak ada satu orang pun yang bisa lepas dari yang namanya sakaratul maut. Maka beliau wajaat sakratul mauti bil haq. Setelah itu ndak lama meninggal. Ibunya ini tidak lama meninggal. Falamma matat, ketika perempuan itu wafat, ra'aituha tilkal lailah fil manam. Malam itu setelah nguburkan si ibu ini tadi, malam itu saya mimpi ketemu sama dia. Jadi Abdullah Al-Wasit ini saya mimpi ketemu sama ibu tersebut. Faqultu aina anti? Bu, sekarang Anda ada di mana? Tempatmu sekarang ada di mana? Qalat, maka beliau mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Indah sekali ya. Jadi beliau mengatakan di dalam mimpi, bahkan mengatakan sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ditempatkan sama Allah Ta'ala di dalam surga-surganya yang di bawahnya itu mengalir segala macam sungai yang kita inginkan. Mau sungai susu ada, sungai sirup ada, abang, hijau, biru, kuning, jangan pengen lihat sungai dengan warna apapun ada, disediakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma di dalam surga, fi maq'adi sidqin, di tempat duduknya para ahli sidik, orang-orang yang serius di dalam mencari ridhonya Allah, orang-orang yang serius di dalam nyari jalan menuju Allah, kedekatan kepada Allah, semata-mata nyari pahala dari Allah Ta'ala, inda malikim muqtadir, di samping zat yang menakdirkan segala sesuatu. Jadi bukan cuma di dalam surga, tapi dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya indah, matinya pun juga dapat keindahan. Tapi perjuangannya itu tadi, nazarnya ndak main-main, nggak ngomong kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau ndak hafidhoh Quran ndak mungkin. Ini kalau orang yang ndak hafal Al-Quran ndak mungkin, yang ndak paham maknanya Al-Quran ndak mungkin, yang ngerti ngambil ayat dari Al-Quran nggak mungkin. Wong kita baca surat, baca surat yang pendek-pendek, kadang lek ditanya ini ayat keberapa ini nggak ngerti. Fatihah aja bu, ayo baca Fatihah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Masih ngitung kita. Ini Fatihah loh, yang sehari kita baca 17 kali minimal, minimal kita baca lebih dari itu, 17 kali rakaatnya di dalam. Jadi minimal 17 kali kita baca, belum di luar-luarnya. Itu lah ditekoi ayat kepiro saya bingung. Nah ini bisa ngambil metik-metik ayat untuk untuk dipakai berbicara sehari-hari. Maka semua yang keluar dari lisannya adalah pahala. Semua yang keluar dari lisannya bukan cuman pahala, tapi seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, likulli harfin asyra hasanat. Jadi setiap hurufnya itu pahalanya 10 kebaikan. Laisa alif lam mim ayah, bukan laisa alif lam mim harfan, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Nah, jadi ada perempuan-perempuan yang semacam ini riwayatnya Abdullah Al-Wasiti. Saya pernah dengar juga kisah lain yang mirip-mirip seperti ini, tapi riwayatnya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang juga bertemu sama perempuan solihah yang sampai sedemikian rupa di dalam kesolihahannya.
Warwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan juga ada riwayat hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaghfiranna lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayr fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama ma damat fi ridha zawjiha wallahu a'lam bis shawab.